Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami pemula elektronik. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas seputaran SMPS. Dalam pembuatan SMPS tentu kita membutuhkan alat agar apa yang kita rakit nanti, SMPS yang akan kita rakit nanti mendapatkan hasil yang memuaskan atau bagus. Tapi bagi kalian yang gak mempunyai alat, jangan khawatir, mungkin alat ini bisa digunakan sebagai alternatif. Ini adalah alat tes trafo. Alat tes trafo ini sangat sederhana sekali, dan kalaupun mau bikin sendiri biayanya pun sangat murah, yaitu sekitar 30.000 perak sudah cukup. Karena pada alat ini komponen utama yang digunakan adalah sebuah MOSFET dan sebuah IC 555. Oke, kita lanjut aja. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tombol like, subscribe, dan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update video berikutnya. Alat ini cara pengaplikasiannya dalam pembuatan SMPS sangatlah mudah, yaitu ini harus disandingkan dengan AVO. Nah, seperti ini. Avometernya di setel pada skala volt DC ya. Cara kerja alat ini adalah alat ini yang akan mendeteksi satu lilitan trafo atau trafo SMPS itu. Nanti sebelum kita pasang, kita tes dulu. Dalam pengetesan nanti, alat ini bisa menunjukkan bahwa trafo tersebut setelah jadi nanti itu mampu atau bisa bekerja di frekuensi berapa. Nah, karena alat ini ada skala untuk menentukan frekuensinya. Ini ada jarumnya. Nah, alat ini nanti yang menunjukkan trafo itu nanti bekerja di frekuensi berapa. Jadi untuk pembuatan SMPS, langkah awalnya bisa membuat trafonya dulu. Alat ini bisa untuk tes trafo untuk SMPS FBT ataupun gajun, bisa juga untuk halbrik. Nah, nanti ada ketentuannya. Di sini alat ini memiliki 6 kabel, yang 2 untuk jatuh daya 12 volt, yang 2 lagi untuk mengukur trafonya nanti, yang 2 lagi untuk trafonya, masuk ke trafonya. Oke, langsung saja kita coba, kita tes. Pertama kali kita melilit trafo. Melilit trafo itu pakai kawat email bebas, ukurannya bebas, lilitnya pun bebas, ndak harus bagus, ndak harus rapi, ndak apa-apa. Seperti ini. Ini kita lilitnya pun juga ngawur, entah itu 30 lilit, 25 lilit, 30, 40 atau 50, 60, bebas. Tapi karena ini nanti rencana untuk trafo, kita bikin untuk trafo FBT ya, bisa gajun, bisa FBT untuk EWM IC UC3843 atau yang lainnya. Yang penting ini nanti trafo untuk trafo FBT, SMPS FBT. Setelah kita lilit
bebas seperti ini, sembarang begini. Ini nanti cuma untuk tes saja bahwa ini nanti bisa bekerja di frekuensi berapa. Nanti setelah dites kita lepas lagi, kita lilit yang rapi, tidak apa-apa. Ini untuk sementara saja. Kokernya dililit seperti itu, feritnya dipasang seperti ini ya. Nah, ini nanti ujungnya ini sama ini yang untuk tes, yang dites yang ujungnya ini, awal dan akhirnya. Oke, lanjut. Karena alat ini memiliki jatuh daya 12 volt, maka kita nyalakan dulu, kita hubungkan ke jatuh daya 12 volt. Sebentar, ini jatuh dayanya 12 volt ya. Saya pasang dulu, jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik IC ataupun MOSFET-nya bisa bermasalah. Ini untuk jatuh daya 12 volt. Sedangkan ini yang masuk ke AVO. Standarnya untuk trafo SMPS FBT, nanti AVO ini harus menunjukkan angka 200 volt DC. Ini pun probnya tidak boleh tertukar. Nah, ini yang merah disambung ke merah, yang hitam disambung ke hitam, atau yang ground atau yang min. Ini dapat jatuh daya 12 volt, tapi nanti saat untuk mengukur trafo ini, ini nanti di AVO ini bisa menunjukkan angka 200 volt DC ya. Sepertinya kita mulai aja. Nah, ini kita langsung kita sambungkan. Ini untuk probe yang untuk trafo bebas, terbalik pun tidak masalah. Nah, ini kita sambungkan seperti ini. Nah, ini trafonya pun tidak rapi, tidak apa-apa. Nanti setelah terdeteksi mampu dan bisa bekerja di frekuensi berapa, kita lepas lagi lilitannya, baru kita lilit yang rapi. Dililit yang rapi sambil dihitung kira-kira berapa lilit untuk menentukan volt sekundernya nanti. Nah, untuk FBT patokannya atau rumusnya untuk 1 lilit sekunder adalah 310 dibagi jumlah lilitan primernya ini tadi. Ini nanti ya. Ini untuk lilitan primer ini harus menunjukkan angka 200 volt. Oke, kita nyalakan dulu alat tes trafonya. Nah, sudah nyala. Ini sudah menyala, indikatornya sudah nyala. Ini lebih dari 200, makanya harus diputar. Nah, bentar. Nah, ini kita arahkan nih ya, agak ribet ya, soalnya memang praktek juga seperti ini. Ini kita arahkan ke jarumnya 200 volt, tidak harus persis, tidak apa-apa. Ini sambil diputar. Nah, kalau diputar kan bisa berubah-ubah ini. Nah, lebih dekat lagi ya, coba.
sebentar. Udah konslet. bentar nanti aja. Gini, ini nggak kelihatan ya. Nah, ini diputar harus menunjukkan 200. Nah, ini kurang lebihnya 200 lah, karena ini nanti trafo untuk FGT atau bisa untuk gacun atau PWM IC UC38 41 42 43 ataupun 45. Nah, ini kisaran 200. Di sini enggak masalah, sudah kisaran 200. Nah, ini bentar ya, kisaran 200. Nah, bentar, ini enggak boleh jadi. Bentar. Nah, ini jarum menunjukkan nih. Sebentar ini biar enggak bersatu nih. Kalau bersatu enggak boleh nih ya, gini. Nah, ini jarumnya, jarum apa, alat tes trafonya menunjukkan arah 47 kHz lebih sedikit. Nah, ini sekitar ini 47, ini 70. Jadi tengah-tengahnya antara 47 sama 70. Ini sekitar berapa ya? 65-an ya. Atau kita kalau mau pas di 70 atau di 47 atau di 50, tinggal ngurangin lilitannya. Contohnya seperti ini ya. Ini kita lepas dulu ya, kita lepas dulu. Ini nggak boleh, ini sebentar, ini talinya biar enggak empuk jadi satu ini ya. Nah, ya, ini coba kita kurangi lilitannya, kita kurangi misalkan segini. Nah, ini aja. Coba kita tes lagi. Ini feritnya ada gapnya, ini bergap soalnya untuk FBT. Kita tes lagi, kita sambungkan ya, kita sambung, nggak usah dilem dulu feritnya, enggak apa-apa, cuma untuk pedoman aja biar SMP-S nya nanti antara frekuensi dan trafonya bisa seimbang. Jadi SMP-S nya nanti bisa awet, bisa matching, dan bisa maksimal hasilnya nih. Nah, otomatis ini sudah enggak tepat di 200. Angkat lagi, sebentar. Nah, agak ribet. Bentar ya.
Nah, ini kita putar lagi. Nah, ini kan berubah-ubah. Ini harus jarum avonya ini harus menunjukkan angka 200. Nah, ini kan bisa berubah-ubah kan. Nah, ini potensi untuk alat tes trafonya bisa kita putar. Avonya harus menunjukkan angka 200 volt, tapi tidak harus persis, kurang lebih tidak apa-apa. Nah, ini kurang lebih, ini tidak apa-apa. Nah, ini sekitar 200 volt ya, tidak persis, tidak apa-apa. Nah, ternyata setelah lilitan kita kurangi tadi, maka ini jarumnya ini berada di sekitar 47. Nah, ini jarumnya. Nah, ini sekitar 47 atau enggak apa-apa lah, ini enggak harus persis. Jadi trafo ini nanti bisa bekerja di frekuensi 47 sampai 50, enggak apa-apa. Soalnya ini enggak persis, enggak apa-apa. Nah, ini 50 sekitar 47-an lah, 47, 50 pun enggak masalah. Oh, maaf. Oh iya ya, betul 47 atau 50 enggak apa-apa. Sebab patokannya untuk FBT ini harus 200 volt. Untuk avometer harus menunjukkan 200 volt DC, sedangkan ini jarum alat tes trafo ini menunjukkan 47. Ini 200, ini 47. Jadi trafo yang baru kita lilit acak ini ngawur terus nggak rapi, ini nanti bisa bekerja di frekuensi 47 kHz. Nah, ini jarumnya. Nah, ini bisa bekerja di 47 dan sekitarnya. 47 boleh, lebih dikit boleh, kurang dikit boleh, jadi tidak harus persis. Ini sudah menunjukkan angka 200 volt. Ini 200 volt ini sudah rumus, karena ini akan kita buat untuk trafo FBT. Ya, lepas dulu sebentar. Nah, oke, tak matikan dulu ini. Nah, sudah mati. Nah, cara kerjanya seperti itu. Jadi alat ini sangat sederhana, tapi bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Bagi teman-teman yang enggak mempunyai alat tes untuk membuat SMPS, lebih baik membuat alat seperti ini. Alat ini sangat bagus untuk penghobi elektro yang nekat maksudnya enggak punya alat tapi ingin membuat karya. Nah, misalkan SMPS tadi ini sudah saya pakai bertahun-tahun, dari zaman belum ada alat yang seperti ESR. Ini sudah saya pakai. Ini dulu rekomendasi dari pencipta alat ini adalah Pak Cahyo. Ya, siapa yang nggak tahu dengan Pak Cahyo. Nah, kembali ke alat ini tadi, trafo ini. Nah, trafo setelah kita lilit ala kadarnya ini nanti kita lepas lagi dan kita lilit lagi yang rapi sambil dihitung berapa lilit nanti. Itu untuk FBT. Acuannya untuk avonya ini harus 200 volt DC, sedangkan untuk HB seperti SOS atau IC TL494 atau SG3525 ini nanti
avonya harus di 150 volt 150 volt DC. Itu frekuensi yang bagus untuk HB itu di 25 kHz. Sedangkan untuk FBT yang rekomendasi dengan alat ini adalah kita bikin trafo yang bisa di 70 kHz 200 volt pada 70 kHz. Ini ada rekomendasinya. Jadi untuk rangkaian SMPS-nya, atau PWM-nya nanti dibuat, kalau misalkan gajon standar kan 22 kHz, nanti dinaikkan frekuensinya, dinaikkan jadi 70 tadi berapa, 47 ya, dinaikkan di 47 kHz. Untuk menaikkan frekuensi tinggal merubah RT/CT-nya gajon, kita rubah, kita jadikan 47 kHz. Nah, 47 kHz gajonnya nanti trafonya pakai yang ini, yang sudah kita tes barusan ini. Ini jika sudah jadi, nanti SMPS gajon atau FBT lainnya pasti hasilnya memuaskan. Tidak mungkin jeblok ataupun nggak mungkin gagal dalam pembuatan karena sudah ada alat ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang hobinya membuat SMPS atau hobi elektro, yang belum memiliki alat-alat seperti ESR atau osiloskop misalkan, itu bisa membuat alat yang seperti ini. Alat yang sangat sederhana namun menghasilkan hasil yang luar biasa karena bisa mematchingkan, menyelaraskan antara trafo utama dan rangkaian SMPS-nya atau PWM-nya. Alat ini menggunakan sebuah MOSFET dan IC 555. Oke, itu aja. Jangan lupa tombol like dan subscribe-nya, juga loncengnya, agar teman-teman bisa mengikuti update-update video berikutnya. Setelah ini saya akan membuat pula alat sederhana juga yang bisa untuk mengecek dati cycle atau DC persen. Oke, sampai jumpa video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.